Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, sesuai dengan janji saya kemarin, saya ingin memberikan preview dari pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia Round 3 dari grup C antara Timnas Indonesia versus China yang akan dimainkan besok malam mulai pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja pertandingan ini akan dimainkan seperti biasanya di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, yang merupakan stadion yang angker bagi para tim lawan. Karena seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa sejauh ini, di round 3, Timnas Indonesia baru satu kali kalah di GBK, itu pun melawan Timnas Jepang yang kita sama-sama tahu kelasnya jauh di atas Timnas Indonesia kita. Tapi melawan Australia, Timnas kita bisa menahan imbang Australia, melawan Arab Saudi bisa menang 2-0, dan terakhir, sebelum pertandingan lawan China ini, menyikat habis Bahrain dengan skor 1-0. Kenapa saya katakan menyikat habis? Karena dengan menang di pertandingan tersebut, maka Timnas Indonesia sekarang punya peluang yang real untuk bermain di Piala Dunia tahun 2026. Jadi bukan harapan palsu lagi, teman-teman. Syaratnya untuk bisa bermain di Piala Dunia tahun 2026, pertama-tama harus mengalahkan China besok malam. Artinya, seperti yang berkali-kali telah saya katakan di channel ini, bahwa pertandingan besok malam adalah finalnya final bagi Timnas Indonesia. Walaupun kita juga sama-sama tahu, China juga masih punya peluang jika mereka bisa mengalahkan Timnas Indonesia. Dan memang kalau dari segi peluang di atas kertas, Timnas Indonesia punya peluang yang lebih besar untuk mengalahkan China. Tapi sepak bola itu kan bukan dimainkan di atas kertas, tetapi dimainkan di atas lapangan dengan memakai strategi yang pas untuk melumpuhkan tim lawan. Artinya apa? Artinya Patrick Kluivert bersama pelatih-pelatih lainnya, yaitu Alex Pastoor dan juga Dani Lanzat, harus meracik strategi yang pas untuk bisa mengalahkan China, yang kita tahu adalah salah satu tim yang berhasil mengalahkan Indonesia di round 3 ini, yaitu pada saat Indonesia bermain di China. Tapi pada saat itu, Indonesia menguasai jalannya pertandingan, bahkan ball possession tuh hampir 80%, tapi kok kalah? Ya karena yang pertama, ada beberapa perubahan di lineup yang dilakukan oleh pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong. Dan yang kedua, karena memang ada kesalahan dari para pemain Timnas Indonesia yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain China. Dan memang China juga sama seperti Indonesia, telah meraih 2 kali kemenangan. Cuman bedanya, China sudah kalah 6 kali, Pak. Artinya sebetulnya tim ini nggak kuat-kuat banget. Tapi tetap saja, tim ini punya potensi untuk membuat kejutan seperti pada saat mereka mengalahkan Bahrain di kandang Bahrain dengan skor 0-1. Jadi, walaupun memang Indonesia diunggulkan, tapi Patrick Kluivert dan juga tentunya para pemain dari Timnas Indonesia, siapapun itu, tidak boleh menganggap remeh China. Karena kita tahu, tetap saja China akan menyulitkan Timnas Indonesia, minimal menyulitkan para pemain dari Timnas Indonesia kita untuk bisa mencetak gol secara cepat. Karena feeling saya, Patrick Kluivert akan meminta para pemain dari Timnas Indonesia kalau bisa cetak gol di 20 menit awal jalannya pertandingan, untuk bisa kemudian mengambil alih tempo permainan dengan memainkan ritme permainan. Feeling saya seperti itu. Tapi di sisi lainnya, pelatih dari China mengatakan pada saat dia tiba di tanah air bahwa timnya akan menyerang. Ya wajar saja seorang pelatih mengatakan seperti itu. Itu juga sebuah bentuk cywar. Tapi sebetulnya secara kebutuhan memang China nggak bisa juga parkir bis. Ya tentu mereka kalau parkir bis mereka akan memanfaatkan counter attack. Tapi kan kita tahu para pemain kita sudah belajar dari kekalahan melawan Australia yang pada saat itu para pemain kita all out ternyata karena counter attack. Jadi tentu untuk pertandingan besok malam akan jauh lebih berhati-hati. Ya kurang lebih permainannya akan mirip lah seperti permainan melawan Bahrain. Saya katakan mirip, bukan berarti sama. Artinya tentu Indonesia harus mengambil inisiatif juga untuk menyerang. Nggak bisa juga main defensif pada saat membutuhkan kemenangan, karena yang diperlukan adalah gol
untuk kill the game agar bisa meraih kemenangan dan mendapatkan 3 poin. 3 poin ini bisa seperti 6 poin. Karena jika timnas Indonesia menang, kemudian di pertandingan lainnya yang akan dimainkan setelah pertandingan Indonesia, yaitu Bahrain melawan Arab Saudi, jika pertandingan itu berakhir dengan hasil imbang, peluang Indonesia untuk lolos jauh lebih besar. Dan sepertinya Indonesia akan lolos tuh kalau nggak salah jika memang imbang. Ya, artinya akan sulit dikejar oleh Bahrain, kecuali Bahrain nanti menang. Ya kan? Karena sekarang kan selisih poin antara Bahrain dan Indonesia kan nggak jauh. Sama juga nih seperti China dengan Indonesia. Nah, jadi 2 pertandingan besok malam itu ya bagaikan final bagi Indonesia dan juga Bahrain. Tapi ya Arab Saudi juga pastilah memberikan perlawanan. Karena jika mereka menang di kandang Bahrain, mereka bisa juga nanti lebih dekat ke Australia. Ya kan, Australia nanti akan menjamu Jepang. Belum tentu juga mereka menang. Jadi masih banyak kemungkinan bagi timnas Indonesia untuk lolos langsung dari round 3 ini ke Piala Dunia atau melalui round 4. Tapi seperti yang berkali-kali saya sudah katakan di channel ini, yang penting bisa menang. Nah, bagaimana caranya untuk bisa menang? Karena kan sekarang di mana-mana headline-nya di media sosial atau juga di media digital atau juga di channel YouTube lainnya, Indonesia harus menang, betul. Tapi bagaimana caranya menang, Pak? Nah, untuk menang itu dibutuhkan konsentrasi dan fokus selama 110 menit. Kenapa saya katakan 110 menit? Ya, mungkin pertandingan ini injury time-nya akan panjang juga. Karena feeling saya akan ada banyak pelanggaran yang terjadi. Karena 2 tim yang akan bertanding besok, Indonesia dan China, ya sebetulnya secara hitung-hitungan punya peluang untuk lolos minimal ke round 4. Jadi bisa juga injury time-nya nanti panjang. Berarti konsentrasi dan fokus pertama harus dijaga. Dan jangan, nah ini memang gak gampang, tapi jangan sampai ada pemain dari timnas Indonesia itu yang membuat kesalahan yang kemungkinan besar akan dimanfaatkan oleh para pemain China. Karena yang saya perhatikan pada saat China menang melawan timnas kita di China, kemudian pada saat mereka bisa menang di Bahrain, mereka itu bisa mencetak gol memanfaatkan kesalahan dari para pemain tim lawan. Jadi cara untuk menang itu yang pertama fokus dan konsentrasi dijaga, jangan sampai terlena, jangan sampai kena counter attack. Yang kedua, tentu harus bermain secara kolektif, jadi gak bisa gaya-gayaan. Dan yang ketiga, Patrick Kluivert juga gak bisa coba-coba nih dalam menurunkan pemain dari awal. Artinya dia harus menurunkan pemain yang memang performanya sudah terbukti di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Walaupun kita tahu ada beberapa pemain yang akan absen. Nah, ini gak gampang bagi dia. Artinya dia juga butuh bantuan dari asisten-asistennya. Nah, dan saya yakin Kluivert juga tentu sudah menganalisis pertandingan-pertandingan dari China. Dan sekarang waktu dia lebih lama. Iya dong, dia sudah punya waktu yang cukup lama nih. Beda pada saat melawan Australia kan waktunya mepet. Sekarang para pemain berkumpul jauh lebih awal. Iya dong, artinya sudah bisa lah ada komunikasi yang baik. Berarti sekarang kita tinggal menunggu apa sebetulnya nanti strategi dari Kluivert. Kalau feeling saya, formasinya akan sama. Mengandalkan 3 center back. Siapa pemain yang akan bermain di posisi 3 center back tersebut? Ya kita serahkan ke Patrick Kluivert. Iya dong, karena dia yang lebih tahu. Tapi nggak ada salahnya juga dong kalau kita coba untuk memberikan sudut pandang kita. Teman-teman juga boleh memberikan sudut pandang kalian di kolom komentar di bawah konten ini. Kalau menurut saya, ini kan hanya sudut pandang saya. Ya, kalau saya salah juga gak masalah. Bukan berarti saya menggurui siapapun, enggak. Ini kan hanya sudut pandang saya sebagai pengamat. Kemungkinan, saya masih mengatakan kemungkinan yang akan bermain di 3 center back itu Rizky Ridho, J. Itzes, dan Misilgers. Ini feeling saya. Kiri Verdong, kanan Dix. Kalau Verdong dan Dix, kalau mereka 100% fit, udahlah. Itu posisi milik mereka. Di tengah, Joey dan juga Tom. Di depan yang masih menjadi tanda tanya karena Ragnar absen, Marcelino absen. Goalkeeper ya sudah pastilah Emil lah, karena Martin Paes kan absen. Di depan ini yang masih tanda tanya. Nah, banyak tuh di sosial media yang sudah tampilkan kan kemungkinan starting lineup. Gak masalah, boleh saja kita memberikan sudut pandang kita, tapi bukan berarti kita menggurui pelatih ya. Kalau feeling saya nih di depan, nih feeling bisa juga Dean James yang main di sebelah kiri. Karena sebelumnya dia main juga lawan Australia walaupun gak nyetel. Tapi itu kan pertandingan pertama, bisa juga dia. Di kanan, feeling saya Jakob. Nah, Jakob ini pemain yang bisa dimanfaatkan dalam transisi. Egy juga bisa dimainkan di sana, tapi Egy sedikit slow. Kalau Jakob punya speed. Nah, jadi antara Egy dan Jakob, kalau menurut saya, nah Jakob ini bisa menjadi senjata juga bagi timnas Indonesia. Karena dia punya speed, dan teknik dia tuh natural banget tuh.
Dan kita tahu di Malut United performanya bagus banget. Atau Lily Pali yang bermain di kiri. Bisa juga. Ini opsinya lah bagi Patrick Kluivert. Biar dia yang memilih. Tapi feeling saya, kemungkinan dia akan meminta para pemain ya ambillah inisiatif menyerang. Jangan cuma nunggu. Karena Indonesia harus menang. Seri itu gak memberikan timnas kita apapun. Gimana caranya mau lolos? Kemudian harus menang di kandang Jepang. Walaupun Jepang akan menurunkan pemain-pemain pelapis, tetap Jepang adalah Jepang. Mereka main dengan sistem, dengan pelatih yang sudah lama melatih mereka, Hajime Moriyasu. Sulitlah mengalahkan Jepang di Jepang. Jadi pertandingan besok malam itu yang harus menang. Terus apa kekuatan dari China? Nih saya bocorin. Sebenarnya China tuh nggak main ball possession. Nggak pernah mereka main ball possession mulai dari round 2. Lihat saja statistiknya. Pokoknya dapat bola, dan pada saat mereka punya kesempatan counter, akan cepat berikan bola ke depan dan banyak pelari-pelari nih di depan. Bahkan dari 25 pemain yang datang ke Indonesia, ada 8 striker loh. Ini 8 striker loh mereka bawa. Jarang loh tim itu bawa 8 striker. Ini striker semua loh, 8 di depan. Nah artinya kemungkinan mereka akan bermain long ball passing, cepat berikan bola ke depan. Ya sistemnya agak gerasa-gerusuk karena fisik mereka kuat. Fisik mereka kuat-kuat. Jadi mereka pasti nih banyak body challenge nih dengan para pemain timnas kita. Tapi gak boleh terpancing. Nah para pemain kita juga harus menjaga emosi. Jadi feeling saya mereka akan bertahan, karena itulah skema permainan mereka. Kalau mau main menyerang di GBK lebih baik bagi timnas kita, karena timnas kita punya kemampuan counter attack. Tapi feeling saya mereka akan bertahan dulu, sambil lihat, cari celah di pertahanan timnas Indonesia kita. Dan timnas Indonesia kita sering kemasukan gol pada saat para pemain timnas Indonesia kita melakukan kesalahan. Itu yang tadi saya katakan, gak boleh ada satu pun. Jangan kan 1,5 pun gak boleh. Kalau memang mau menang dan clean sheet, alias tidak kebobolan. Memang gak gampang. Siapa yang mengatakan gampang bermain di kualifikasi Piala Dunia? Sulit, bos. Ya kan, China saja kemasukan banyak gol, Jepang saja kalah 7-0 kan. Nah, kuncinya kolektivitas, jangan terlena, dan kalau bisa dari peluang pertama atau kedua sudah mencetak gol. 20 menit awal itu adalah jendela bagi Indonesia jika main dengan inisiatif menyerang untuk bisa mencetak gol, kemudian mengatur tempo permainan. China akan bisa menyulitkan timnas kita jika para pemain kita yang tidak fokus atau konsentrasi. Karena kalau menurut saya secara materi pemain, timnas Indonesia kita jauh lebih unggul. Walaupun secara ranking FIFA China memang lebih baik, tapi kan baru saja nih dalam beberapa bulan terakhir timnas Indonesia kita dipenuhi oleh pemain-pemain yang bermain di Eropa, yang sekarang kita tahu timnas Indonesia kita punya materi pemain Eropa. Kalau feeling saya, kemungkinan Indonesia meraih kemenangan. Tentu kita sebagai supporter perlu support timnas Indonesia, dan kita harapkan Patrick Kluivert bisa mempersembahkan kemenangan. Kedua, sebagai pelatih dari timnas Indonesia, saya mendukung penuh Patrick Kluivert agar dia bisa meracik strategi yang pas dan membawa Garuda, ya kan, Garuda mengalahkan Naga. Jadi 11 Garuda akan berhadapan dengan 11 Naga. Kita harapkan timnas Indonesia kita menang. Berikan support dengan cara yang positif, dan jika kalian nanti berada di stadion, tolong menjaga ketertiban. Kita harus menunjukkan kepada dunia, karena ini menjadi sorotan dunia pertandingan ini, bahwa Indonesia punya timnas yang hebat dan juga supporter-supporter yang hebat. Let's go Indonesia! No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.